Geset. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di presentasi malam ini. Presentasi ini untuk tugas kuliah digital inovatif entrepreneur. Kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan di era digital ini, yaitu inovasi. Namun inovasi bukan hanya tentang produk baru semata. Hari ini kita akan mengeksplor 10 tipe inovasi menurut framework Dublin dan melihat bagaimana perusahaan seperti Apple mengimplementasikan secara komprehensif. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman inovasi yang lebih mendalam. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa Apple menjadi trend center di industri teknologi? Bukan hanya karena produk mereka yang canggih, tapi ada formula rahasia di balik kesuksesan mereka. Hari ini kami akan membongkar formula tersebut melalui framework 10 tipe inovasi bisnis. Memahami 10 tipe inovasi Dublin. Framework Dublin memberikan kita lensa untuk melihat inovasi dari 10 perspektif berbeda, bukan sekedar inovasi produk. Inovasi sejati terjadi ketika kita menciptakan produk baru untuk menghasilkan nilai baik melalui model bisnis, struktur organisasi, pengalaman pelanggan, atau channel distribusi. Ini adalah fondasi dari apa yang akan kita pelajari malam ini. Mari kita mulai dengan konfigurasi. Ada 4 elemen konfigurasi untuk membentuk DNA bisnis kita, yaitu model keuntungan, jaringan, struktur, dan proses. Jadi bagaimana sih kita menghasilkan uang? Siapa partner kami? Bagaimana aset kami diatur? Dan apa yang membuat kami unik dalam menjalankan bisnis? Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kemudian pada kategori 2 merupakan penawaran. Penawaran ialah kategori ini berfokus pada apa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan dalam bentuk produk, fitur, atau kombinasi produk yang membuat nilai baru. Kemudian pada penawaran ini terdapat 2 elemen, yaitu kinerja produk, juga sistem produk. Kinerja produk ialah inovasi yang berfokus pada peningkatan nilai, fungsi, kualitas, dan manfaat inti dari produk atau jasa. Tujuannya ialah membuat produk lebih baik dari kompetitor dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Contohnya pada iPhone menciptakan kamera multi-lens yang kemudian dapat meningkatkan kualitas fotografi tanpa alat tambah. Kemudian selanjutnya sistem produk. Sistem produk ialah inovasi dengan menggabungkan beberapa produk agar bekerja sama sebagai satu sistem atau ekosistem, sehingga menciptakan nilai yang lebih tinggi daripada jika berdiri sendiri. Tujuannya ialah meningkatkan ketergantungan pelanggan pada produk, membuka peluang banding dan cross-selling, serta membuka ekosistem terintegrasi. Contohnya pada Apple terdapat Apple Ecosystem, di mana Apple itu tidak hanya menciptakan smartphone, tapi dia juga membuat produk berupa iPad, MacBook, juga AirPod, seperti itu. Sekian untuk kategori penawaran, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, nah di sini ada kategori ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman yang sering menjadi diferensiator terbesar atau elemen pembeda. Nah, di sini ada poin layanan. Layanan meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan nilai penawaran. Nah, serta meningkatkan nilai apa yang kita tawarkan. Berikutnya itu ada saluran. Saluran mengintegrasi apa yang kita produk dengan pelanggan melalui berbagai metode. Saluran ini merupakan cara pelanggan menjangkau kita. Gitu. Berikutnya ada merek. Merek itu memastikan pengenalan, ingatan, dan preferensi konsumen terhadap tawaran. Nah, ini berikutnya ada keterlibatan pelanggan.
membangun ikatan signifikan dengan pelanggan melalui pemahaman harapan mereka. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, baik, selanjutnya adalah studi kasus Apple. Seperti yang kita tahu, model keuntungan dari Apple ini salah satunya itu membuat store mereka sendiri seperti App Store tanpa melakukan dari pihak ketiga seperti Google Play Store dan sebagainya. Apple sendiri di sini menawarkan sistem komisi 30% dari transaksi aplikasi, menciptakan pendapatan besar dan ekosistem tertutup. Tentu ini membuat Apple semakin berdiri kokoh dengan brandnya sendiri. Kemudian ada jaringan. Jaringan ialah aliansi strategis dengan pemasok komponen kunci, memastikan kualitas dan pasokan. Tentunya dengan adanya pemasok yang sudah terpercaya dengan MOU yang ada, bisa membuat Apple semakin bersaing, walaupun sekarang sudah ada banyak pesaing dari brand-brand lain, contohnya kayak Xiaomi yang dari China dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada struktur. Struktur ialah kolaborasi erat tim hardware dan software, menghasilkan produk integrasi. Ya, hal ini harus sangat kita jaga karena dengan kolaborasi yang erat antara tim hardware dan software, tidak menutup kemungkinan akan membuat Apple melaju lebih bagus lagi dengan produk-produk inovatifnya. Kemudian ada proses supply chain efisien. Nah, supply chain efisien ini adalah jaringan pasokan global yang efisien, meminimalkan biaya dan mempercepat peluncuran. Supply chain ini sangat dibutuhkan Apple karena dengan adanya supply chain di berbagai daerah, berbagai negara, ini akan mengurangi biaya untuk pasokannya tersebut. Kemudian ada inovasi penawaran. Ada kinerja produk, yaitu desain chip internal untuk kinerja optimal per watt, menetapkan standar industri baru. Nah, bisa dikatakan chipset ini adalah otak dari semua jaringan teknologi, karena tanpa adanya chip yang bagus atau yang support dengan setiap kebutuhan, tidak mungkin semua teknologi bisa mencapai inovasi. Nah, chipset ini sangat berpengaruh karena semakin bagus chipsetnya, semakin bagus juga produk yang akan jadi. Tanpa chipset yang bagus, biarpun ada desain yang bagus, ada inovasi yang bagus, jika chipsetnya tidak mendukung, hal itu tidak akan terrealisasi. Kemudian ada sistem produk. Seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, Neng Elis, sistem produk Apple itu sudah sangat bagus karena dia membuat ekosistem dia sendiri seperti ada AirDrop dan integrasi sistem Apple seperti iCloud dan lainnya. Dan yang seperti saya katakan di awal, Apple ini semuanya sudah mandiri dilakukan sendiri seperti ada iCloud yang menggantikan Google Drive dan App Store yang menggantikan Play Store. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu Apple Inovasi Pengalaman. Layanan Apple Genius Bar, layanan bantuan dan perbaikan personal di toko mengubah layanan teknis menjadi pengalaman premium. Saluran Apple Store Retail. Toko retail dengan desain minimalis di lokasi strategis, fokus pada pengalaman, merek, dan mencoba produk. Nah, jadi Apple tidak hanya menjual produk, tetapi juga berinvestasi pada pengalaman pelanggan yang unik dan premium, baik melalui lokasi, retail yang dirancang apik, maupun layanan purna jual yang personal genius. Untuk selanjutnya, slide 9 dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan inovasi komprehensif Apple. Di mana di sini Apple menunjukkan bagaimana inovasi di 10 tipe berbeda, dari model keuntungan hingga keterlibatan pelanggan, dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan ekosistem yang kuat. Ini adalah bukti bahwa inovasi melampaui sekadar produk. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi kasus Apple ini membuktikan bahwa inovasi melampaui sekedar produk dengan berinovasi secara komprehensif di 10 tipe yang berbeda.
mulai dari cara menghasilkan uang hingga berinteraksi dengan pelanggan. Apple mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan ekosistem yang sulit ditiru. Kerangka Dublin memberikan paduan sistematis bagi wirausahawan digital untuk mengidentifikasi dan menerapkan berbagai dimensi inovasi dalam bisnis mereka. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.